Bagi Amanda Pratama, angka adalah segalanya. Sebagai seorang penilai properti senior di salah satu firma konsultan real estate terbesar di Jakarta, matanya terlatih untuk melihat detail yang terlewatkan oleh orang lain. Ia tahu bedanya retakan rambut di dinding akibat penyusutan semen biasa dengan retakan struktural yang membahayakan fondasi. Namun, pada malam Natal tahun 2024 itu, ia gagal menyadari bahwa retakan terbesar justru sedang terjadi di fondasi keluarganya sendiri. Kediaman Wirawan di kawasan Menteng tampak megah seperti biasa. Neneknya, Widya Wirawan, matriark keluarga yang disegani dan memiliki kekayaan lintas generasi, duduk di kursi roda mahalnya di tengah ruang tamu. Lampu kristal memantulkan cahaya ke perhiasan emas yang dikenakan para tamu, menciptakan ilusi kehangatan yang sempurna. Amanda datang sedikit terlambat setelah menyelesaikan penilaian aset mendesak untuk klien korporat. Penghasilannya tahun itu telah menyentuh angka 9 digit, sebuah pencapaian yang membuatnya bangga karena diraih tanpa bantuan sepeser pun dari kekayaan keluarga ibunya. Ia mandiri, tegas, dan profesional. "Selamat Natal, Eyang," sapa Amanda lembut, berlutut di samping kursi roda Widya. Wajah keriput Widya berbinar. Tangan tuanya yang gemetar menyentuh pipi Amanda. Namun, tatapan matanya menyiratkan kebingungan yang samar. "Amanda, sayang," suara Widya parau namun jelas. "Kau terlihat kurus. Apa kau bekerja terlalu keras untuk mengisi rumah barumu?" Amanda mengerutkan kening. "Rumah baru? Eyang, aku masih tinggal di apartemen di Kuningan. Belum pindah." Widya tampak terkejut. Alisnya yang memutih terangkat. "Loh?" Tapi Sari bilang. Belum sempat Widya menyelesaikan kalimatnya. Sari Pratama, ibu Amanda, muncul entah dari mana. Dengan gerakan yang terburu-buru dan senyum yang terlalu lebar, ia meletakkan tangannya di bahu Amanda, meremasnya sedikit terlalu keras. "Ah, Mama," potong Sari dengan nada tinggi yang dibuat-buat. "Maksud Mama mungkin rencana Amanda mau pindah, kan? Amanda memang berencana cari rumah, tapi dia sibuk sekali. Namanya juga wanita karir." Sari menatap Amanda tajam, sebuah isyarat nonverbal yang sudah Amanda hafal sejak kecil. "Diam dan ikuti alurku. Ayo, Manda, biarkan Eyang istirahat dulu. Dia sudah menyapa tamu seharian," kata Sari sambil menarik lengan putrinya menjauh. Mereka berjalan menuju sudut ruangan, dekat meja prasmanan yang penuh dengan hidangan kalkun dan wagyu. Di sana, Amanda melihat adiknya, Laras, sedang tertawa lepas bersama suaminya, Bima Santoso. Penampilan Laras malam itu mencolok. Ia mengenakan gaun sutra yang Amanda tahu harganya belasan juta, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan Cartier baru. Bima, yang setahu Amanda baru saja keluar dari pekerjaannya 3 bulan lalu, tampak santai memutar kunci mobil BMW di jarinya. "Kamu jangan bikin Eyang bingung," bisik Sari tajam setelah memastikan tidak ada yang mendengar. Ingatannya sudah tidak seperti dulu. "Aku tidak bikin bingung, Ma. Eyang yang tanya soal rumah baru. Memangnya Mama cerita apa?" tanya Amanda defensif. Sari mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. "Ah, cuma basa-basi supaya Eyang senang." "Oh ya? Ini?" Sari merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. "Eyang titip ini buat kamu. Hadiah Natal." Amanda menerima amplop itu. Kenapa tidak Eyang sendiri yang kasih? Dia lelah. "Manda, kamu ini kenapa jadi interrogator begini sih?" Sari mendengus kesal. "Sudahlah. Terima saja dan bersyukur. Jangan lupa nanti bilang terima kasih ke Eyang sebelum pulang." Amanda membuka amplop itu sedikit. Di dalamnya terselip selembar cek senilai 25 juta rupiah. Jumlah yang lumayan untuk hadiah Natal, namun terasa ganjil jika dibandingkan dengan topik rumah baru yang tadi disinggung neneknya. "Terima kasih, Ma," ucap Amanda datar. "Bagus. Sekarang sana, berbaur sama adikmu. Lihat Laras,
Dia bahagia sekali malam ini. Amanda menatap Laras dan Bima. Ada aura kemewahan baru yang memancar dari mereka, sesuatu yang tidak selaras dengan profil pendapatan mereka. Laras hanya seorang ibu rumah tangga biasa, dan Bima sedang menganggur. Bagaimana mereka bisa membeli gaya hidup seperti itu? Kecurigaan profesional Amanda mulai menggelitik. Dalam pekerjaannya, jika arus kas tidak sesuai dengan aset yang terlihat, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, sebelum pulang, Amanda menyempatkan diri berpamitan lagi pada Nenek Widya. Sari sedang sibuk meladeni tamu lain di teras. "Terima kasih hadiahnya, Eyang," bisik Amanda. "Ceknya sudah Amanda terima." Widya menatap cucunya dengan tatapan sedih, lalu menggenggam tangan Amanda erat-erat. "Cukup untuk pelunasannya, kan? Eyang ingin kamu nyaman. Itu uang dari trust kakekmu." Jantung Amanda berhenti berdetak sesaat. Pelunasan? Trust kakek? Cek 25 juta rupiah tidak akan cukup untuk pelunasan properti apapun di Jakarta, dan dana trust keluarga Wirawan biasanya hanya dicairkan dalam jumlah masif untuk keperluan vital. "Eyang," Amanda mencoba bertanya, "memangnya berapa yang Eyang kirim?" Baru saja Widya membuka mulut, Sari kembali muncul di ambang pintu, matanya membelalak panik saat melihat Amanda kembali berbicara dengan ibunya. "Amanda, sopirmu sudah menunggu di depan, nanti macet loh," teriak Sari, suaranya terdengar sedikit gemetar. Amanda berdiri, menatap ibunya, lalu menatap neneknya. Instingnya berteriak keras. Ada ketidakcocokan data yang sangat fatal di sini. Ia tersenyum tipis, senyum yang ia gunakan saat menemukan penipuan dalam laporan penilaian aset klien. "Baik, Ma. Aku pulang," kata Amanda tenang. Di dalam mobil yang membawanya membelah kemacetan Jakarta, Amanda tidak menyalakan musik. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi kalkulator, dan menatap cek 25 juta rupiah itu. "Rumah baru," gumamnya. "Dana trust." Amanda tahu, besok pagi ia tidak akan pergi ke kantor. Ia akan pergi ke bank. Senin pagi itu, Amanda memutuskan untuk tidak masuk kantor. Ia mengirim pesan singkat kepada asistennya untuk membatalkan 2 pertemuan lapangan, lalu memacu mobilnya menuju kantor cabang utama bank swasta tempat dana perwalian, trust fund, keluarga Wirawan dikelola. Lokasinya di sebuah gedung pencakar langit di kawasan Jenderal Sudirman, tempat di mana kerahasiaan nasabah prioritas dijaga seketat brankas baja. Amanda bukan nasabah sembarangan, namun ia juga bukan nasabah prioritas utama, seperti neneknya. Ia datang dengan setelan blazer hitam, kemeja putih kaku, dan tatapan dingin yang biasa ia gunakan saat bernegosiasi dengan pengembang nakal. "Saya ingin bertemu dengan manajer hubungan nasabah yang menangani rekening Ibu Widya Wirawan," kata Amanda kepada resepsionis di lantai eksekutif. "Nama saya Amanda Pratama, cucu beliau." Awalnya, prosedur birokrasi menghambatnya. Namun, setelah Amanda menyebutkan adanya indikasi irregularitas transaksi yang bisa menyeret nama bank jika tidak segera diklarifikasi, ia akhirnya dipertemukan dengan Pak Hendra, seorang bankir senior berusia 50-an yang tampak gugup. "Selamat pagi, Bu Amanda. Ada yang bisa saya bantu?" Ibu Sari biasanya yang mewakili Ibu Widya untuk urusan administratif. Sapa Hendra ramah, namun ada nada waspada dalam suaranya. Nama ibunya yang disebut pertama kali langsung membuat rahang Amanda mengeras. "Justru itu masalahnya, Pak Hendra. Nenek saya, Ibu Widya, kemarin menyebutkan tentang pembelian properti atas nama saya. Beliau bingung kenapa saya belum pindah. Saya ingin tahu, apakah ada pencairan dana besar dalam 6 bulan terakhir yang ditujukan kepada saya?" Hendra mengerutkan kening, jemarinya mengetuk keyboard komputer. "Sebentar. Ya, tentu saja ada. Itu transaksi besar, Bu. Kami melakukan verifikasi berlapis waktu itu." Jantung Amanda berdegup kencang. "Berapa nilainya?"
18 miliar rupiah, jawab Hendra santai. Ditransfer pada tanggal 15 Oktober ke rekening penampungan atas nama Ibu Amanda Pratama di bank ini juga, sebelum diteruskan untuk pembayaran bertahap. Dunia seakan berputar di sekeliling Amanda. 18 miliar. Angka itu jauh melampaui imajinasinya. Pak Hendra. Suara Amanda bergetar, namun ia paksakan tetap stabil. Saya tidak pernah memiliki rekening di bank ini selain rekening gaji saya. Dan saya tidak pernah menerima uang 18 miliar. Wajah Hendra berubah pucat. Ia memutar layar monitornya agar tidak terlihat oleh siapapun, lalu menatap Amanda serius. Tapi, Bu, rekening itu dibuka atas nama Ibu. Semua dokumen lengkap, KTP, NPWP, dan tanda tangan basah Ibu ada di formulir pembukaan rekening. Tunjukkan padaku, tuntut Amanda. Hendra ragu sejenak, namun melihat keseriusan di mata Amanda, dan risiko hukum yang mungkin timbul, ia mencetak salinan dokumen pembukaan rekening tersebut. Amanda mengamati lembar demi lembar kertas itu. Di sana, tertera data pribadinya dengan akurat. Nomor KTP benar, alamat benar. Namun, ketika matanya sampai pada kolom tanda tangan, nafasnya tercekat. Itu adalah tanda tangannya. Atau setidaknya, tiruan yang sangat mirip. Bagi orang awam, itu identik. Tapi bagi Amanda yang setiap hari memverifikasi dokumen legal properti, ia melihat tekanan pena yang ragu di bagian akhir huruf A. Itu hasil jiplakan. Siapa yang datang saat pembukaan rekening ini? Tanya Amanda tajam. Ibu Sari yang membawa dokumennya. Beliau bilang ibu sedang di luar kota untuk survei lahan dan memberikan kuasa verbal karena ini urgent untuk mengamankan properti incaran. Karena Ibu Sari adalah anak kandung pemegang trust utama dan nasabah prioritas kami, serta membawa dokumen asli ibu. Kami memberikan dispensasi verifikasi tatap muka melalui video call. Video call. Amanda menyela. Saya tidak pernah video call dengan Anda. Hendra menelan ludah. Kami melakukan panggilan ke nomor yang didaftarkan Ibu Sari sebagai nomor baru ibu. Wanita di video itu, dia memakai kacamata hitam besar dan masker karena sedang sakit, tapi suaranya mirip ibu dan dia mengonfirmasi semua data. Amanda memejamkan mata. Ia ingat bulan Oktober lalu. Ia memang sedang di Bali untuk proyek hotel selama 2 minggu. Ponselnya sempat hilang sinyal seharian, dan ibunya menelepon berkali-kali menanyakan kabar dengan nada manis yang tidak biasa. Ternyata, itu semua untuk memastikan alibi. Cetak rekening koran dari rekening palsu itu. Pak, saya ingin tahu kemana uang 18 miliar itu pergi. Perintah Amanda. Hendra mencetak mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Lembaran kertas itu masih hangat ketika Amanda merebutnya. Matanya memindai deretan angka. Masuk, 18 miliar rupiah, pencairan Trust Widya Wirawan. Keluar, 50 juta rupiah, biaya notaris, Purnomo SH. Keluar, 12 miliar 500 juta rupiah, pembayaran unit rumah Pondok Indah, PT Gria Sentosa. Keluar, 200 juta rupiah, pelunasan kartu kredit, Bima Santoso. Keluar, 1 miliar rupiah, transfer ke rekening pribadi, Sari Pratama. Sisanya habis dalam puluhan transaksi belanja barang mewah dan travel agent. Amanda merasa mual. Uang itu tidak hanya dicuri, uang itu digunakan untuk membiayai rumah mewah Laras dan Bima di Pondok Indah, melunasi utang judi atau gaya hidup Bima, dan mengisi kantong ibunya sendiri. Rumah di Pondok Indah. Itulah rumah mewah yang ia lihat di foto profil WhatsApp Laras minggu lalu dengan caption, New Home, New Blessing. Ternyata rumah itu dibeli dengan identitas Amanda, menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak Amanda. Bu Amanda, apakah kita perlu membekukan rekening ini? Tanya Hendra dengan suara kecil. Amanda menatap Hendra tajam. Ia tahu jika ia membekukannya sekarang, ibunya akan tahu dalam hitungan menit.
Sari akan punya waktu untuk menghilangkan bukti atau memutarbalikkan fakta kepada Nenek Widya. Jangan lakukan apa-apa dulu, Pak Hendra. Jangan beritahu ibu saya atau siapapun bahwa saya datang ke sini, kata Amanda dingin sambil melipat bukti mutasi rekening itu dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Jika Bapak buka mulut, saya pastikan Bapak terseret dalam kasus penipuan perbankan dan pemalsuan dokumen ini. Amanda berjalan keluar dari bank dengan langkah mantap, namun lututnya terasa lemas. Sinar matahari Jakarta yang terik terasa menusuk. Ia bukan lagi sekadar anak yang kecewa. Ia kini adalah korban kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Di dalam mobil, ia mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menelepon ibunya. Ia menelepon satu-satunya orang yang ia percaya bisa membantunya membedah kekacauan digital ini. "Halo, Raka?" ucap Amanda saat telepon tersambung. "Aku butuh bantuanmu. Ini soal forensik digital. Dan ini besar." Apartemen Raka di kawasan Tebet jauh dari kesan mewah, namun bagi Amanda, tempat itu adalah benteng logika di tengah kegilaan yang sedang melanda hidupnya. Raka, sahabatnya sejak masa kuliah yang kini menjalankan firma keamanan siber butik, menyambut Amanda tanpa banyak bicara. Ia tahu dari nada suara Amanda di telepon bahwa ini bukan kunjungan sosial. Di dalam ruang kerjanya yang dingin dan dipenuhi monitor, Amanda meletakkan tumpukan rekening koran yang ia cetak dari bank di atas meja. 18 miliar, kata Raka pelan setelah memindai dokumen itu. Ia membetulkan letak kacamatanya, matanya menyipit menatap angka-angka tersebut. "Dan kau bilang kau tidak tahu menahu soal ini?" 0%, jawab Amanda, duduk di kursi ergonomis di samping Raka. Mereka memalsukan tanda tangan, memakai stuntman untuk verifikasi video, dan entah bagaimana melewati semua protokol keamanan bank prioritas. Raka memutar kursi menghadap layar utamanya. Jemarinya mulai menari di atas keyboard mekanikal dengan kecepatan yang memusingkan. "Oke, mari kita bedah mayat ini. Langkah pertama, kita cek kesehatan finansialmu secara menyeluruh. Kalau mereka berani mencuri dana tunai, biasanya mereka tidak berhenti di situ." Raka membuka portal Slick OJK, sistem layanan informasi keuangan. Amanda memberikan data KTP dan verifikasi biometriknya. Hening sejenak saat loading data berjalan, sebuah keheningan yang mencekik leher Amanda. Saat data muncul di layar, wajah Raka menegang. "Manda?" panggil Raka pelan. Tarik napas. Amanda mencondongkan tubuh. Di layar monitor terpampang daftar fasilitas kredit yang aktif atas nama Amanda Pratama. Selain KPR apartemennya sendiri yang pembayarannya selalu lancar, ada 3 entry lain yang asing. 3 kartu kredit Infinite dan Platinum dari 2 bank berbeda. Raka membacakan datanya. Total limit gabungan 1,5 miliar. Dan lihat sisa tagihannya, hampir maxed out. Total utang tertunggak saat ini sekitar 500 juta rupiah. Amanda merasakan darahnya mendidih. 500 juta? Untuk apa? Raka mengklik detail transaksi. Pembelian tas Hermes di Plaza Indonesia, tiket penerbangan bisnis ke Eropa untuk 2 orang atas nama Laras Pratama dan Bima Santoso, tagihan hotel bintang 5 di Paris. "Manda, mereka bukan cuma mencuri uang nenekmu. Mereka membiayai bulan madu kedua dan gaya hidup sosialita adikmu pakai namamu. Mereka menghancurkan skor kreditmu." Bagi seorang profesional keuangan seperti Amanda, skor kredit adalah reputasi. Kehancuran di data Slick OJK bisa mematikan karirnya sebagai penilai independen yang membutuhkan kepercayaan mutlak dari bank dan klien. "Lacak mereka," desis Amanda, suaranya dingin dan tajam. "Aku mau tahu bagaimana mereka melakukannya." "Sedang kulakukan," jawab Raka. Ia beralih ke pelacakan jejak digital komunikasi. Berdasarkan data bank tadi, notifikasi transaksi dikirim ke nomor ponsel yang berakhiran 8899 dan email amandapratama.private@gmail.com. "Kau punya akses ke email ini?" "Tidak."
Email pribadiku cuma satu, yang pakai domain Yahoo lama. Jawab Amanda. Oke, aku akan melakukan sedikit investigasi agresif untuk melihat recovery email dari akun palsu itu, gumam Raka. Beberapa menit berlalu dengan hanya suara ketikan keyboard. Bingo! Email pemulihannya terhubung ke saripratama1970@yahoo.com. Ibumu yang membuatnya. Lalu nomor ponsel itu. Raka menarik data lokasi dari menara BTS, sebuah trik yang berada di area abu-abu legalitas, namun Raka punya caranya sendiri. Nomor 8899 ini aktif. Pola pergerakannya selama 3 bulan terakhir, lihat titik-titik merah ini. Selalu bergerak beriringan dengan satu nomor lain. Nomor mama? Tebak Amanda. Tepat. Ponsel, Amanda palsu, ini selalu berada dalam radius 5 meter dari ponsel utama Sari Pratama. Artinya, ibumu membawa 2 ponsel kemana-mana. Satu untuk dirinya, satu untuk berpura-pura menjadi kamu saat bank menelepon untuk verifikasi OTP. Bukti itu terpampang jelas di layar. Peta digital Jakarta dengan 2 titik yang saling menempel seperti parasit dan inangnya. Amanda menyandarkan punggungnya ke kursi, memijat pelipisnya yang berdenyut. Jadi, Mama merencanakan ini dengan sangat rapi. Dia membuka rekening penampungan, membuat email palsu, mengaktifkan nomor baru, dan menyewa notaris. Soal notaris, potong Raka, membuka tab baru di browsernya. Purnomo SH. Aku cek rekam jejak digitalnya. Orang ini licin. Banyak ulasan buruk tersembunyi di forum diskusi hukum tentang dia yang mau mengurus sertifikat. Bermasalah, asal harganya cocok. Dia bukan korban penipuan ibumu, Manda. Dia komplotan. Dia pasti tahu orang yang menandatangani akta jual beli rumah Pondok Indah itu bukan kamu. Amanda menatap layar monitor yang kini penuh dengan bukti pengkhianatan keluarganya. Foto liburan Laras di Instagram yang dibayar dengan kartu kredit atas namanya, mutasi rekening yang mengalirkan miliaran rupiah ke rekening ibunya, dan jejak digital yang membuktikan Sari Pratama adalah dalang di balik pencurian identitas ini. Ini bukan sekadar masalah keluarga lagi, Raka, kata Amanda pelan. Ini sindikat kriminal. Benar. Dan kalau kau maju sendirian cuma bermodal kertas-kertas ini ke kantor polisi, mereka bisa memutarnya. Ibumu punya uang, punya koneksi, dan dia jago manipulasi. Dia bisa bilang kau yang memberikan kuasa lalu menyesal dan memfitnahnya. Raka memperingatkan. Kau butuh seseorang yang mengerti hukum pidana kerah putih. Seseorang yang kejam tapi lurus. Amanda mengangguk. Ia teringat satu nama. Seorang mantan jaksa yang kini menjadi pengacara swasta, terkenal karena idealismenya yang keras dan kebenciannya pada korupsi keluarga elit. David Laksana, sebut Amanda. Raka bersiul. Si Pitbull? Dia mahal dan pilih-pilih klien. Tapi kalau dia lihat bukti ini, dia pasti tertarik. Aku akan membayarnya, kata Amanda tegas, matanya berkilat penuh tekad. Berapapun biayanya. Hubungi dia, Raka. Atur pertemuan secepatnya. Kita akan menyerang balik, tapi kali ini kita pakai jalur hukum. Amanda mengambil ponselnya, memblokir nomor telepon Sari, Laras, dan Bima. Perang dingin telah dimulai, dan langkah pertamanya adalah memutus akses para parasit itu dari inangnya. Kantor hukum David Laksana terletak di lantai paling atas sebuah gedung tua namun terawat di kawasan Jakarta Pusat. Berbeda dengan kantor pengacara, necis, lainnya, di sini tidak ada ornamen emas atau sofa beludru. Ruangannya dipenuhi rak buku setinggi langit-langit dan aroma kopi hitam yang kuat. David Laksana, pria berusia 50-an dengan rambut yang mulai memutih namun memiliki tatapan mata setajam silet, duduk diam sambil membolak-balik berkas yang dibawa Amanda. Raka duduk di samping Amanda, siap dengan laptopnya jika David membutuhkan bukti digital tambahan. 10 menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara kertas yang beradu. 30 miliar?
Ucap David tiba-tiba tanpa mengalihkan pandangan dari berkas. Amanda mengernyit. Maaf. Potensi kerugianmu secara akumulatif? David meletakkan kacamata bacanya. 18 miliar tunai, 1,5 miliar limit kartu kredit, penurunan nilai aset karena sertifikat rumah Pondok Indah itu cacat hukum, ditambah kerugian reputasi profesionalmu sebagai penilai properti. Jika ini bocor ke asosiasi sebelum kita beraksi, izin praktikmu bisa dicabut karena dianggap terlibat pencucian uang. Amanda menelan ludah. Ia tidak memikirkan sampai sejauh itu. Ibu kandung, adik kandung, dan adik ipar, David menyandarkan punggungnya. Secara hukum, ini masuk kategori pencurian dalam keluarga. Tapi karena ada keterlibatan pihak ketiga, notaris dan oknum bank, serta pemalsuan dokumen otentik, kita bisa menjerat mereka dengan pasal berlapis. TPPU, tindak pidana pencucian uang, penipuan, dan pemalsuan identitas. Ini bukan lagi drama keluarga, Amanda. Ini kriminalitas murni. Saya ingin mereka berhenti, Pak David. Dan saya ingin apa yang diambil dari Eyang dikembalikan, kata Amanda tegas. David tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Hanya berhenti? Kalau kita bergerak sekarang tanpa bukti yang tak terbantahkan, ibumu akan memutar narasi. Dia akan bilang di depan keluarga besar bahwa kau adalah anak durhaka yang memberikan izin lalu berubah pikiran karena rakus. Kita butuh smoking gun. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Raka. David mencondongkan tubuh ke depan. Jangan konfrontasi mereka sekarang. Biarkan mereka merasa aman. Orang yang merasa aman akan menjadi ceroboh. Saya butuh rekaman verifikasi palsu itu. Raka, bisa kau dapatkan dari sistem bank? Akan saya coba, tapi saya butuh surat kuasa hukum atau perintah pengadilan jika ingin lewat jalur resmi. Jawab Raka. Pakai jalurmu dulu, potong David dingin. Selain itu, Amanda, kau harus tetap bersikap biasa. Jika ada undangan makan malam atau acara keluarga, datanglah. Rekam setiap pembicaraan. Saya ingin mereka mengaku secara tidak langsung bahwa uang itu adalah pemberian yang mereka manipulasi. Lalu bagaimana dengan rumah di Pondok Indah itu? Tanya Amanda. Rumah itu adalah bukti fisik utama, jawab David. Saya akan mengutus tim detektif swasta untuk memantau aktivitas di sana. Siapa yang menempati, siapa yang membayar pajak, dan siapa yang memegang sertifikat fisiknya. Kita juga harus mengunci notaris Purnomo. Saya tahu satu rahasia kecil tentang izin praktiknya yang hampir mati. Kita akan tekan dia sampai dia mau bernyanyi. Tiba-tiba, ponsel Amanda di atas meja bergetar hebat. Nama, Laras, muncul di layar. Amanda menatap David. David mengangguk pelan. Angkat. Loudspeaker. Jangan tunjukkan emosi. Amanda menekan tombol hijau. Kak, kok telepon aku nggak diangkat-angkat sih? Suara Laras terdengar manja namun ada nada menuntut. Kakak sudah cek email belum? Aku baru saja kirim tagihan cicilan renovasi kolam renang. Katanya Mama, kakak yang mau bantu bayarin bulan ini pakai bonus kantor. Tolong ditransfer ya, Kak, soalnya tukangnya sudah nagih. Amanda memejamkan mata, tangannya mengepal erat di bawah meja hingga kuku-kukunya memutih. Adiknya baru saja memintanya membayar renovasi kolam renang menggunakan uang yang dicuri dari identitasnya sendiri. Berapa? Ras? Tanya Amanda, suaranya sedatar mungkin. Cuma 80 juta? Kak, kecil kan buat penilai properti sukses kayak kakak? Oh ya? Jangan bilang-bilang Eyang ya. Mama bilang Eyang lagi agak rewel soal pengeluaran. Tang Yu, kakak sayang. Klik. Sambungan terputus. Ruangan itu kembali hening. Raka menatap Amanda dengan tatapan kasihan, sementara David laksana mencatat sesuatu di kertasnya. 80 juta untuk kolam renang, gumam David. Sempurna. Itu satu lagi bukti pemerasan dan penipuan.
David menatap Amanda dengan intensitas yang baru. Amanda, proses ini akan menghancurkan keluargamu. Ibumu akan dipenjara. Adikmu juga. Kau siap menjadi orang yang menjebloskan mereka ke sel? Amanda menarik napas panjang. Ia teringat wajah nenek Widya yang renta dan dikhianati. Ia teringat kerja kerasnya membangun karir yang hampir hancur oleh keserakahan mereka. Mereka yang menghancurkan keluarga ini saat mereka memutuskan untuk mencuri identitas saya. Pak David, jawab Amanda tanpa ragu. Lakukan apa yang harus dilakukan. Baik, David menutup berkasnya. Raka, mulai pelacakan aset tersembunyi. Amanda, tetaplah menjadi kakak yang baik untuk beberapa minggu ke depan. Kita akan menyiapkan panggung untuk ulang tahunmu yang ke-30 bulan depan. Itu akan menjadi pesta yang tidak akan pernah mereka lupakan. 3 minggu menjelang ulang tahunnya yang ke-30, Amanda merasa seperti seorang aktor yang sedang memainkan peran paling sulit dalam hidupnya. Sesuai instruksi David Laksana, ia harus tetap menjadi Amanda yang penurut, agar para predator di sekelilingnya tidak curiga dan tetap ceroboh. Minggu malam, Sari mengundang seluruh keluarga untuk makan malam di sebuah restoran mewah di Senopati. Alasannya klasik, merayakan keberhasilan Bima yang katanya mendapatkan proyek investasi besar. Amanda tahu itu bohong. Proyek besar yang dimaksud adalah sisa dana dari rekening palsu Amanda yang baru saja dicairkan. Amanda datang mengenakan bros kecil di kerah blazernya. Di balik desain elegan bros itu, terdapat kamera mikro dan alat perekam suara yang disiapkan oleh Raka. Manda, sini, sayang. Sari menyambutnya dengan pelukan hangat yang kini terasa seperti lilitan ular bagi Amanda. Kamu pucat sekali. Kurangi kerja lembur. Uangmu sudah banyak, kan? Hanya sedikit lelah, Ma, jawab Amanda sambil tersenyum tipis. Ia melirik Laras yang duduk di samping Bima. Laras mengenakan kalung berlian baru yang berkilau tajam di bawah lampu restoran. Kak Manda, terima kasih ya soal transferan renovasi tempo hari. Bisik Laras saat Sari sedang memesan menu. Kolam renangnya jadi cantik banget. Nanti mampir ya ke rumah. Maksudku, kalau aku sudah beres-beres. Amanda menyesap air putihnya. Rumah itu atas nama siapa? Ras? Aku dengar daerah Pondok Indah lagi naik harganya. Laras sempat tersedak kecil. Ia melirik ibunya dengan gugup. Sari segera mengambil alih pembicaraan. Ya atas nama kalian berdua nantinya, kan Eyang yang kasih lewat Amanda sebagai perantara. Sari berkata dengan nada santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Tapi untuk urusan pajak dan administrasi, Mama yang atur dulu supaya Amanda nggak repot. Kamu kan sibuk, sayang. Oh, jadi Eyang memang tahu kalau uang itu buat rumah Laras. Pancing Amanda, suaranya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Bima, yang biasanya diam, ikut bicara sambil memotong steaknya. Ya, Eyang kan sayang banget sama Laras. Dia mau kami punya tempat yang layak buat cucu-cucunya nanti. Cuma ya itu, lewat namamu dulu biar prosesnya cepat karena kreditmu bagus. Amanda mencatat dalam hatinya, satu pengakuan. Mereka baru saja mengakui adanya manipulasi nama dan penggunaan dana Eyang untuk kepentingan pribadi Laras dan Bima. Tapi Ma, Amanda melanjutkan, kemarin aku dapat notifikasi dari bank soal kartu kredit. Ada tagihan 500 juta. Itu kartu yang mana ya? Aku merasa tidak pernah pakai sebanyak itu. Suasana di meja makan mendadak kaku. Sari meletakkan garpunya dengan dentingan yang cukup keras. Manda, jangan bahas uang di meja makan, tidak sopan, tegur Sari dengan suara rendah yang mengancam. Itu mungkin kesalahan sistem bank. Nanti Mama yang urus kekenalan Mama di sana. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu. Tapi tagihannya pakai namaku. Ma, kalau tidak dibayar, namaku yang rusak, desak Amanda, sengaja menekan untuk melihat reaksi mereka. Sari condong ke depan, matanya berkilat marah. Mama bilang, Mama yang urus.
Apa kamu tidak percaya sama ibu sendiri? Semua yang Mama lakukan itu untuk kebaikan kalian berdua. Supaya keluarga kita terlihat terhormat di mata kolega Eyang. Kamu sudah sukses, masa pelit sama adik sendiri? Amanda menatap ibunya dalam-dalam. Di balik wajah cantik ibunya yang terawat dengan botoks mahal, ia melihat seorang sosiopat yang tidak lagi bisa membedakan antara cinta dan eksploitasi. Aku cuma tanya, Ma, tidak usah marah, kata Amanda pelan, sengaja menunjukkan wajah, terintimidasi, agar Sari merasa kembali memegang kendali. Ya sudah, makan makananmu, ketus Sari. Setelah makan malam selesai, Amanda segera menuju parkiran. Begitu masuk ke dalam mobilnya yang gelap, ia menarik napas panjang, paru-parunya terasa sesak. Ia mencopot bros di kerahnya dan menyambungkannya ke ponsel. Ia mengirimkan file rekaman itu kepada David Laksana dan Raka dengan pesan singkat. Mereka mengakuinya. Dana Eyang dipakai untuk rumah laras, dan Mama mengonfirmasi dia yang mengurus kartu kredit itu. Balasan dari David muncul semenit kemudian. Bagus. Raka baru saja berhasil mengunduh rekaman video call verifikasi dari bank. Sosok di video itu memang bukan kau, tapi seseorang yang memakai riasan tebal untuk mirip denganmu. Dan kami menemukan jejak transfer 80 juta itu ke rekening tukang bangunan. Jaring-jaringnya sudah lengkap. Amanda menyandarkan kepalanya di setir. Ia merasa sedih, namun jauh lebih banyak merasa muak. Ibunya baru saja mencuci otaknya di meja makan, mencoba membuatnya merasa bersalah atas uang yang mereka curi darinya. 10 hari lagi, Ma, gumam Amanda pada kegelapan malam. 10 hari lagi sampai hari ulang tahunku. Dan saat itu, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ia menyalakan mesin mobilnya, meninggalkan restoran itu tanpa menoleh lagi ke arah keluarganya yang masih asyik merencanakan liburan mewah berikutnya menggunakan uang hasil penipuan. Amanda tahu bahwa misi paling berbahaya bukanlah menghadapi ibunya, melainkan menemui neneknya tanpa tertangkap. Rumah besar di Menteng itu adalah wilayah kekuasaan Sari. Para pelayan dan perawat pribadi Nenek Widya hampir seluruhnya direkrut oleh Sari, yang berarti mereka adalah mata dan telinga ibunya. Selasa sore, Amanda memanfaatkan celah kecil. Ia tahu setiap Selasa pukul 4 sore, Sari memiliki jadwal rutin perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan eksklusif yang memakan waktu minimal 3 jam. Amanda tiba di gerbang rumah Menteng dengan taksi, menghindari mobil pribadinya yang mudah dikenali. Ia masuk lewat pintu samping yang biasanya digunakan untuk pengiriman catering. Mbak Amanda? Tumben sore-sore? Tanya Mbok Nah, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja sejak Amanda kecil. SSTT? Mbok, jangan bilang Mama ya. Saya ada dokumen penting yang tertinggal untuk Eyang, bisik Amanda sambil menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke saku celemek Mbok Nah. Bisa tolong buatkan teh di perpustakaan? Saya mau bicara berdua saja dengan Eyang. Mbok Nah, yang sebenarnya merasa ada yang tidak beres dengan cara Sari mengatur rumah belakangan ini, hanya mengangguk mengerti. Di dalam perpustakaan yang beraroma kayu tua dan kertas, Widya Wirawan sedang duduk menatap taman melalui jendela besar. Wajahnya tampak lebih kuyu dibanding malam Natal kemarin. Eyang, panggil Amanda lembut. Widya menoleh, matanya perlahan fokus. Amanda, kenapa sembunyi-sembunyi? Sayang. Amanda duduk di lantai, bersimpuh di samping kursi roda neneknya. Ia menggenggam tangan yang kini terasa sangat dingin itu. Eyang, Amanda butuh kejujuran Eyang. Soal uang 18 miliar dari dana trust. Widya menghela napas panjang, sebuah suara yang syarat akan beban. Mama bilang kamu butuh itu untuk investasi rumah di Pondok Indah karena lokasinya sangat bagus untuk kariermu. Dia bilang kamu malu meminta sendiri karena sudah punya penghasilan besar. Jadi, Eyang perintahkan bank untuk mencairkannya atas namamu. Air mata hampir jatuh dari pelupuk mata Amanda, namun ia menahannya. Eyang,
Amanda tidak pernah minta uang itu. Amanda juga tidak pernah beli rumah di Pondok Indah. Uang itu diambil oleh Mama dan dipakai untuk membelikan Laras rumah mewah. Sementara nama Amanda dipakai untuk membuka utang di mana-mana. Widya tersentak. Genggamannya pada tangan Amanda mengeras. Apa? Tapi, Sari membawa dokumennya. Dia bilang kamu sudah tanda tangan. Bahkan dia memperlihatkan foto kamu di depan rumah itu. Itu semua bohong, Eyang. Amanda mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto Laras dan Bima yang sedang berpesta di rumah baru mereka, yang ia dapatkan dari tim detektif David. Ini rumahnya. Laras yang tinggal di sana. Dan ini? Amanda menunjukkan salinan mutasi rekening. Ini bukti uangnya mengalir ke rekening Mama dan pelunasan utang Bima. Tangan Widya gemetar hebat. Kemarahan mulai menggantikan kebingungan di matanya. Dia berani membohongi ibunya sendiri? Dia menggunakanmu sebagai tameng untuk memanjakan Laras. Bukan cuma itu, Eyang. Mereka memalsukan identitas Amanda untuk mengambil kartu kredit. Nama baik Amanda dipertaruhkan. Suara Amanda mulai bergetar. Aku tidak ingin uangnya, Eyang. Aku ingin keadilan. Aku ingin Eyang tahu yang sebenarnya sebelum semuanya terlambat. Widya terdiam cukup lama, matanya menatap kosong ke arah deretan buku di rak. Sebagai seorang wanita yang membangun bisnis keluarga dari nol setelah suaminya wafat, Widya bukan orang lemah. Ia hanya telah terlalu lama menutup mata karena rasa sayang pada anak dan cucunya. Apa yang akan kamu lakukan, Amanda? Tanya Widya dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat tegas. Aku akan membawa ini ke jalur hukum. Eyang, pada hari ulang tahunku minggu depan, aku akan mengonfrontasi mereka di depan keluarga besar dan pihak berwenang. Aku butuh dukungan Eyang. Aku butuh Eyang memberikan kesaksian bahwa Eyang tidak pernah bermaksud memberikan uang itu kepada Laras atau Mama. Widya menarik napas dalam-dalam, lalu menatap cucu sulungnya itu dengan bangga. Kakekmu dulu selalu bilang, kamu adalah satu-satunya yang mewarisi tulang punggungnya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Amanda. Eyang akan berada di pihakmu. Sari harus belajar bahwa keserakahan ada harganya, meskipun aku yang harus melihatnya memakai baju tahanan. Baru saja Amanda hendak menjawab, terdengar suara mobil memasuki halaman. Itu suara mesin mobil Sari. Pergilah lewat pintu belakang, bisik Widya cepat. Jangan biarkan dia melihatmu. Simpan bukti-bukti ini. Eyang akan pura-pura tidak tahu sampai hari itu tiba. Amanda mencium kening neneknya, lalu bergegas keluar melalui dapur tepat saat Sari melangkah masuk melalui pintu depan dengan tumpukan tas belanjaan bermerek. Di luar, di bawah rintik hujan Jakarta, Amanda menelepon David Laksana. Pak David, Eyang sudah tahu. Beliau di pihak kita. Dan dia bersedia menjadi saksi kunci. Sempurna, jawab David di ujung telepon. Persiapan penangkapan sudah dikoordinasikan dengan unit Jatanras dan perbankan. Kita punya surat perintah yang akan dieksekusi tepat di tengah acaramu. Pastikan saja semua target ada di lokasi yang sama. Panggung sudah siap. Kini, Amanda hanya perlu menunggu waktu untuk meruntuhkan istana pasir yang dibangun ibunya di atas kebohongan. 1 minggu menjelang hari besarnya, Amanda seolah hidup dalam 2 dunia. Di siang hari, ia adalah penilai properti yang dingin dan presisi. Di malam hari, ia adalah sutradara dari sebuah operasi penggerebekan yang akan menghancurkan keluarganya sendiri. Sari, yang tidak menyadari bahwa kedoknya telah terbongkar, justru sedang sangat bersemangat. Ia bersikeras merayakan ulang tahun Amanda yang ke-30 secara besar-besaran di sebuah ballroom hotel butik di Jakarta Selatan. Ini dekade baru buatmu, Manda, ujar Sari di telepon dengan nada manis yang kini terdengar seperti desisan bagi Amanda. Mama sudah mengundang semua relasi bisnis Eyang, keluarga besar Wirawan, dan teman-teman kantor kamu. Mama ingin semua orang tahu betapa suksesnya putri sulung Mama. Amanda tahu motif sebenarnya.
Sari ingin menggunakan pesta itu sebagai ajang pamer kekuatan finansial keluarga, yang ironisnya dibiayai oleh hasil penipuan itu sendiri. Sari ingin memvalidasi posisi Laras dan Bima di kalangan elit sosial sebelum rahasia mereka terkubur selamanya. Di kantor David Laksana, suasananya jauh dari kesan pesta. Raka sedang menghubungkan tabletnya ke proyektor, memperlihatkan alur presentasi digital yang telah mereka susun. Kita sudah punya rekaman CCTV dari bank saat ibumu datang membawa dokumen palsu itu. Raka menjelaskan. Aku juga berhasil memulihkan file audio dari panggilan verifikasi. Suara wanita yang berpura-pura menjadi kau itu. Setelah aku bersihkan distorsinya, frekuensinya sangat mirip dengan suara Laras yang sedang memakai masker. Mereka benar-benar berbagi peran. David Laksana mengangguk puas. Saya sudah berkoordinasi dengan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Mereka akan hadir di pesta itu, tapi menyamar sebagai tamu undangan atau staf hotel. Begitu kau memberikan sinyal, mereka akan bergerak melakukan penangkapan di tempat. Apa sinyalnya? Tanya Amanda, tangannya saling bertaut erat. Saat kau naik ke panggung untuk memberikan pidato terima kasih. Jawab David. Alih-alih pidato biasa, kau akan menampilkan bukti-bukti di layar besar. Itu adalah saat di mana mereka tidak bisa lari kemana-mana. Secara hukum, penangkapan di depan publik dengan bukti yang telak akan memperlemah posisi tawar mereka saat diinterogasi nanti. Amanda menatap layar. Bagaimana dengan ayah? Sudah 10 tahun sejak orang tua Amanda bercerai. Ayahnya, seorang pria sederhana yang kini tinggal di Yogyakarta, telah lama diasingkan oleh Sari karena dianggap tidak cukup ambisius. Aku sudah menghubunginya, Manda, kata Raka lembut. Beliau akan datang. Beliau terkejut mendengar semua ini, tapi beliau janji akan berdiri di belakangmu. Malam sebelum pesta, Amanda duduk sendirian di apartemennya. Ia memandangi foto masa kecilnya bersama Laras. Di foto itu, mereka sedang tertawa sambil memegang es krim. Ia bertanya-tanya, kapan tepatnya keserakahan meracuni hati adiknya. Apakah sejak Laras menikah dengan Bima yang haus akan status? Atau sejak ibunya mengajarkan bahwa penampilan lebih penting daripada integritas? Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Laras. Kak, besok aku pakai gaun rancangan desainer yang kakak bayarin lewat kartu kredit itu ya. Aku bakal cantik banget, pasti kakak bangga. See you tomorrow. Birthday girl. Love you. Amanda menatap pesan itu tanpa ekspresi. Rasa sedihnya telah menguap, digantikan oleh tekad yang membeku. Kalimat, love you, dari Laras terasa seperti penghinaan terakhir. Kau tidak mencintaiku, Laras, bisik Amanda pada layar ponselnya yang gelap. Kau mencintai uangku. Ia kemudian mengambil folder hitam yang berisi dokumen asli perpindahan dana 18 miliar, bukti kepemilikan rumah Pondok Indah atas namanya yang dipalsukan, dan surat pernyataan dari Nenek Widya yang sudah ditandatangani di atas materai. Besok, tidak akan ada lagi Amanda yang penurut. Besok, kebenaran akan diputar di layar lebar, dan istana kebohongan Sari Pratama akan runtuh tepat di bawah kaki mereka semua. Ballroom hotel itu didekorasi dengan kemewahan yang menyesakkan. Rangkaian bunga lili putih dan mawar impor menghiasi setiap sudut, sementara aroma parfum mahal bercampur dengan bau sampanye yang mengalir deras. Sari Pratama tampak seperti ratu malam itu, mengenakan kebaya sutra bernilai puluhan juta rupiah, menyambut tamu-tamu elit Jakarta dengan senyum yang tidak pernah pudar. Terima kasih sudah datang, Jenderal, sapa Sari kepada salah satu kolega Nenek Widya. Ya? Ini acara kecil-kecilan untuk putri sulung saya, Amanda. Dia baru saja menutup proyek besar, jadi kami ingin merayakannya. Amanda berdiri di sudut ruangan, memegang segelas sparkling water. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan yang membuatnya tampak sangat kontras dengan Laras. Adiknya itu tampil mencolok dengan gaun merah membara dan perhiasan berlian yang, seperti yang Amanda ketahui,
dibeli dari hasil limit kartu kredit yang dicuri. Bima Santoso, sang adik ipar, tampak sibuk membual di hadapan beberapa pengusaha muda tentang investasi properti strategisnya di Pondok Indah. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya sedang direkam oleh mikrofon tersembunyi yang dipasang Raka di dekat meja bar. "Kau siap?" bisik sebuah suara di belakang Amanda. Amanda menoleh. Raka berdiri di sana, mengenakan setelan jas yang rapi, tampak seperti tamu undangan biasa. Di telinganya terpasang earpiece kecil. "Aku siap," jawab Amanda mantap. "Mana Pak David?" Dia sudah di posisi, duduk di meja belakang bersama dua pria yang terlihat seperti pengacara biasa, tapi sebenarnya mereka adalah penyidik dari Bareskrim. "Mereka hanya menunggu aba-aba darimu." Pukul 8 malam, Sari naik ke podium kecil di depan layar besar. Ia memegang mikrofon dengan percaya diri. "Selamat malam, hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir di ulang tahun ke-30 putri saya tercinta, Amanda Pratama." Suara Sari menggema dengan penuh emosi yang dibuat-buat. "Sebagai seorang ibu, melihat kesuksesan Amanda adalah kebanggaan terbesar saya. Dia bukan hanya cerdas, tapi juga sangat berbakti kepada keluarga. Untuk merayakan pencapaiannya, saya telah menyiapkan sebuah video kenangan perjalanan hidup Amanda dari kecil hingga sekarang." Sari menoleh ke arah operator, yang sebenarnya adalah Raka, dan memberi isyarat untuk memulai video. Lampu ballroom meredup. Para tamu berhenti mengobrol dan menghadap ke layar besar. Laras dan Bima berdiri di barisan depan, siap memberikan tepuk tangan meriah. Mereka tampak sangat puas, mengira malam ini adalah puncak dari status sosial yang mereka curi. Video dimulai dengan foto-foto masa kecil Amanda. Namun, setelah 30 detik, gambar mendadak berubah menjadi glitch digital. Suasana ruangan menjadi sunyi. Sari mengerutkan kening, menatap operator dengan bingung. "Ada kendala teknis?" tanyanya melalui mikrofon. Tiba-tiba, suara di pengeras suara berubah. Bukannya musik lembut, yang terdengar adalah rekaman suara yang sangat jelas. "Cuma 80 juta, Kak. Kecil kan buat penilai properti sukses kayak kakak? Oh ya, jangan bilang-bilang eyang ya." Itu suara Laras. Seluruh ruangan tersentak. Laras membeku, wajahnya yang tadi ceria mendadak pucat pasi. Kemudian, layar besar itu menampilkan dokumen. Bukan foto masa kecil, melainkan mutasi rekening bank dengan angka 18 miliar rupiah yang dilingkari merah. Nama pengirim, Widya Wirawan Trust. Nama penerima, rekening penampungan Amanda Pratama, palsu. "Apa-apaan ini?" teriak Sari, mencoba merebut mikrofon dari stand-nya. Namun mic tersebut sudah dimatikan. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan rekaman CCTV bank. Terlihat Sari sedang menyerahkan tumpukan dokumen kepada seorang pria yang dikenal sebagai Notaris Purnomo. Di sampingnya, seorang wanita yang posturnya sangat mirip Laras, memakai kacamata hitam dan masker, sedang menandatangani berkas dengan gerakan ragu. Gumaman kaget meledak di seluruh ruangan. Para tamu mulai berbisik-bisik, menatap Sari dan Laras dengan tatapan ngeri. "Manda, matikan itu. Apa yang kamu lakukan?" teriak Sari, suaranya melengking tanpa mikrofon. Ia berlari ke arah Amanda, tangannya terangkat seolah ingin menampar putrinya. Namun, sebelum tangan Sari menyentuh Amanda, seorang pria tinggi menghalangi jalannya. David Laksana berdiri tegak, memegang sebuah map biru. "Selamat malam, Ibu Sari Pratama." Suara David tenang namun menggelegar di ruangan yang sunyi itu. "Nama saya David Laksana, kuasa hukum Amanda Pratama. Dan di belakang saya adalah petugas dari Kepolisian RI." Dua pria bersetelan gelap melangkah maju dari kegelapan sudut ruangan. Mereka mengeluarkan kartu identitas dan surat perintah penangkapan. "Ibu Sari Pratama, Saudari Laras Pratama, dan Saudara Bima Santoso," ucap salah satu petugas. "Kalian diamankan atas dugaan tindak pidana pencucian uang,
pemalsuan dokumen otentik, dan pencurian identitas. Kehancuran total terjadi dalam hitungan detik. Laras berteriak histeris, sementara Bima mencoba melarikan diri ke arah pintu keluar, namun ia langsung diringkus oleh petugas yang sudah berjaga di sana. Amanda berdiri di tengah kekacauan itu, menatap ibunya. Sari menatap balik dengan mata penuh kebencian, namun juga ketakutan yang luar biasa. Topeng, ibu yang bangga, itu telah retak dan jatuh, menyisakan wajah seorang kriminal yang tertangkap basah. "Kamu," desis Sari. "Kamu menghancurkan ibumu sendiri demi uang." "Bukan demi uang, Ma," jawab Amanda dengan suara yang stabil meski hatinya perih. "Tapi demi kebenaran yang Mama curi dari aku dan Eyang." Dinding ruang interogasi di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus itu berwarna abu-abu kusam, dingin, dan tanpa jendela. Kontras yang tajam dengan kemewahan ballroom hotel tempat mereka ditangkap beberapa jam lalu. Sari, Laras, dan Bima ditempatkan di ruangan terpisah. Strategi, pecah dan kuasai, yang diterapkan penyidik mulai menunjukkan hasilnya. Amanda duduk di balik kaca satu arah bersama David Laksana, menyaksikan ibunya diinterogasi. Sari masih mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. "Ini hanya masalah internal keluarga. Amanda itu anak saya, dia pasti salah paham," teriak Sari sambil menggebrak meja. "Saya punya hak atas dana itu sebagai wali dari ibu saya yang sudah pikun." Penyidik meletakkan sebuah transkrip di depan Sari. "Ibu Sari, hasil forensik digital menunjukkan Anda membuat email palsu atas nama Amanda dari alamat IP rumah Anda. Kami juga memiliki rekaman saksi dari Pak Hendra, pihak bank, yang menyatakan Anda memberikan instruksi untuk mengabaikan verifikasi fisik. Apakah ini juga masalah internal?" Sari terdiam. Jakunnya naik turun. Ia menyadari bahwa tembok yang ia bangun mulai runtuh. Di ruangan lain, situasinya jauh lebih kacau. Laras, yang tidak pernah menghadapi tekanan seumur hidupnya, sudah menangis terseduh-seduh hingga maskaranya luntur. Di hadapannya, bukti-bukti penggunaan kartu kredit atas nama Amanda terpampang nyata. "Bukan aku yang punya ide itu," tangis Laras pecah. "Mama yang bilang kalau Kak Manda punya banyak uang dan tidak akan sadar kalau dipakai sedikit. Bima yang minta dibelikan mobil baru, dia bilang dia malu sama teman-temannya karena tidak punya kerjaan." Penyidik mencatat setiap kata. "Jadi, Anda mengakui bahwa Anda tahu dana 18 miliar itu bukan hak Anda, namun Anda tetap menandatangani akta jual beli rumah di Pondok Indah dengan memalsukan tanda tangan Amanda Pratama." Laras menunduk, bahunya terguncang. "Mama yang menyuruh? Mama bilang dia sudah mengatur semuanya dengan notaris Purnomo. Aku cuma tanda tangan di tempat yang mereka tunjukkan." Sementara itu, Bima Santoso justru menjadi yang paling pengecut. Di ruangannya, ia langsung mencoba melakukan tawar-menawar, plea bargain. "Saya bisa berikan nama-nama lain," bisik Bima dengan suara gemetar. "Notaris Purnomo punya asisten yang biasa mengurus surat-surat palsu itu. Saya yang mengantarkan uang suapnya. Tapi tolong, ringankan hukuman saya. Saya hanya mengikuti perintah mertua saya." Amanda, yang menyaksikan semua itu dari balik kaca, merasa mual. Mereka adalah keluarganya, namun di bawah tekanan, mereka saling melempar kesalahan seperti orang asing. Tidak ada kesetiaan, tidak ada perlindungan ibu kepada anak atau istri kepada suami. Yang tersisa hanyalah insting bertahan hidup yang egois. "Lihat itu, Amanda," bisik David Laksana. "Itulah sifat asli dari kejahatan yang dibangun di atas keserakahan. Begitu pondasinya digoyang, mereka akan saling memangsa." Tak lama kemudian, seorang petugas masuk membawa berita baru. "Pak David, Ibu Amanda, kami baru saja mengamankan notaris Purnomo di bandara saat ia mencoba terbang ke Singapura. Dia membawa koper berisi dokumen-dokumen penting yang belum sempat dimusnahkan. Dia sudah mulai bicara." Amanda memejamkan mata.
Rasa sakit di hatinya mulai berubah menjadi kelegaan yang dingin. Penyelidikan ini telah berkembang menjadi kasus besar yang melibatkan mafia administrasi. Manda, David menyentuh bahu Amanda. Ayahmu sudah di depan. Dia ingin menemuimu. Amanda melangkah keluar dari area interogasi dan melihat sosok pria parubaya dengan kemeja batik sederhana berdiri di koridor. Ayahnya, yang selama ini dipisahkan darinya oleh kebohongan Sari, merentangkan tangan. Amanda berlari ke pelukan ayahnya dan menangis untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai. Di pelukan ayahnya yang beraroma sabun batang dan ketulusan, Amanda tahu bahwa meskipun ia kehilangan ibu dan adiknya, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri dan ayahnya yang telah lama hilang. Sabar, nak, bisik ayahnya. Kebenaran memang pahit, tapi ia akan membebaskanmu. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi oleh bisik-bisik pengunjung dan kilatan lampu kamera wartawan. Kasus Keluarga Pratama telah menjadi konsumsi publik. Sebuah drama high society yang mengungkap sisi gelap kekayaan dan pengkhianatan darah daging sendiri. Amanda duduk di barisan depan, tepat di belakang meja jaksa penuntut umum. Di sampingnya, ayahnya menggenggam tangannya erat. Di sisi lain ruangan, di kursi pesakitan, duduk Sari, Laras, dan Bima. Mereka tidak lagi mengenakan sutra atau perhiasan berlian. Mereka mengenakan kemeja putih dengan rompi tahanan berwarna oranye yang mencolok. Sidang perkara pidana nomor 742 PIDB 2025 dengan terdakwa Sari Pratama, Laras Pratama, dan Bima Santoso dinyatakan dibuka. Ketuk palu hakim ketua menggema di ruangan. Jaksa mulai membacakan dakwaan yang panjang dan terperinci. Pasal-pasal yang dituduhkan tidak main-main. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 378 tentang penipuan, dan yang paling berat, Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kami menghadirkan saksi kunci, Ibu Widya Wirawan, ujar jaksa. Keheningan menyelimuti ruangan saat nenek Widya didorong masuk dengan kursi rodanya. Meskipun fisiknya lemah, suaranya terdengar jernih melalui mikrofon. Ia menolak menatap Sari yang mulai terisak di kursi terdakwa. Apakah benar Anda memerintahkan pencairan dana 18 miliar tersebut untuk cucu Anda, Amanda Pratama? Tanya hakim. Benar, Yang Mulia. Jawab Widya. Namun, saya tertipu. Anak saya, Sari, meyakinkan saya bahwa Amandalah yang meminta dana itu melalui dia. Jika saya tahu uang itu digunakan untuk membiayai kemewahan Laras dan menutupi utang Bima dengan cara mencuri identitas Amanda, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Ketegangan memuncak saat jaksa memutar rekaman video dan menampilkan bukti forensik digital yang dikumpulkan Raka. Namun, momen paling dramatis terjadi saat Notaris Purnomo, yang kini menjadi justice kolaborator, memberikan kesaksian. Saya disuap oleh Ibu Sari sebesar 500 juta rupiah untuk mengesahkan akta jual beli tanpa kehadiran saudari Amanda. Aku Purnomo dengan kepala tertunduk. Ibu Sari membawa seorang wanita yang sangat mirip dengan Amanda, yang kemudian saya ketahui adalah Laras Pratama, untuk membubuhkan tanda tangan palsu di hadapan saya. Mendengar itu, Laras berteriak histeris. Aku dipaksa, Yang Mulia. Mama yang bilang semuanya akan aman. Diam, Laras, bentak Sari, kehilangan kendali dirinya. Kalau kamu tidak serakah ingin rumah itu, kita tidak akan di sini. Hakim terpaksa mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan ruang sidang yang kacau. Perpecahan di antara para terdakwa kini terpampang nyata. Mereka bukan lagi satu keluarga yang solid. Mereka adalah sekumpulan oportunis yang saling menyalahkan saat tertangkap. Amanda berdiri saat gilirannya memberikan kesaksian. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang bukan lagi berisi kemarahan, melainkan rasa kasihan yang mendalam. Yang Mulia, suara Amanda tenang namun berwibawa. Sebagai seorang penilai properti, tugas saya adalah menentukan nilai objektif dari sebuah aset. Namun,
Kejahatan yang dilakukan ibu dan adik saya terhadap saya tidak bisa dinilai dengan uang. Mereka menghancurkan kepercayaan, nama baik, dan kehormatan keluarga kami. Saya tidak menuntut balas dendam, saya hanya menuntut keadilan agar tidak ada lagi orang tua yang merasa memiliki hak untuk menghancurkan hidup anaknya demi keserakahan. Sari tertunduk lesu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa putri sulungnya yang selalu ia anggap alat dan sumber dana telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat darinya. Sidang hari itu ditutup dengan penyerahan bukti-bukti tambahan oleh David Laksana, termasuk laporan audit independen yang menunjukkan aliran dana gelap ke rekening-rekening rahasia milik Sari di luar negeri. Saat petugas menggiring para terdakwa kembali ke sel, Sari sempat berhenti sejenak di depan Amanda. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, mungkin maaf, mungkin kutukan. Namun Amanda hanya berpaling dan berjalan keluar ruang sidang menuju cahaya matahari yang menanti di luar. Hari pembacaan vonis tiba dengan atmosfer yang berat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak ada lagi kilatan kamera yang disambut dengan senyum angkuh. Yang ada hanyalah wajah-wajah kusam para terdakwa yang telah menghabiskan berbulan-bulan di sel tahanan sementara. Rambut Sari yang biasanya tertata rapi kini tampak kusam dan menipis, sementara Laras terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Hakim ketua membacakan amar putusan setebal ratusan halaman itu dengan nada monoton namun tegas. Setiap kata yang diucapkan adalah paku yang mengunci peti mati kebebasan mereka. Menimbang bahwa seluruh unsur dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 263 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim menjeda sejenak, memperbaiki letak kacamatanya. Maka, mengadili, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1, Sari Pratama, selama 12 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2, Laras Pratama, selama 7 tahun penjara, dan terdakwa 3, Bima Santoso, selama 8 tahun penjara. Isak tangis Laras pecah seketika. Ia jatuh terduduk di lantai ruang sidang, sementara Bima hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit. Sari, secara mengejutkan, tidak mengeluarkan suara. Ia hanya mematung, menyadari bahwa masa tuanya akan habis di balik dinding beton lapas wanita Pondok Bambu. Namun, bagian paling menyakitkan bagi mereka adalah keputusan mengenai aset. Memerintahkan penyitaan aset berupa 1 unit rumah di kawasan Pondok Indah, 1 unit mobil BMW, serta seluruh saldo dalam rekening yang terkait untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, dalam hal ini saksi Widya Wirawan dan Amanda Pratama. Sari memejamkan mata. Menara gading yang ia bangun dari tumpukan kebohongan telah runtuh total. Status sosial yang ia puja-puja, rumah mewah yang Laras pamerkan di media sosial, dan gaya hidup jet set yang mereka nikmati, semuanya ditarik kembali dalam hitungan detik. Setelah sidang ditutup, Amanda berdiri di koridor pengadilan. Ia melihat ibunya digiring oleh petugas menuju mobil tahanan. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tidak ada kebencian di mata Amanda, hanya ada kekosongan. "Manda!" panggil Sari lirih saat berpapasan, suaranya parau. "Kamu benar-benar tega melihat ibu membusuk di penjara." Amanda berhenti melangkah. Ia menatap ibunya dengan tatapan profesional yang dingin. "Bukan aku yang memasukkan mama ke sana, Ma. Pilihan mama sendirilah yang menuntun mama ke sel itu. Aku hanya berhenti menjadi korban." Sari ditarik oleh petugas sebelum bisa membalas. Sementara itu, Laras mencoba mendekati Amanda sambil meratap. "Kak, tolong aku. Aku punya anak yang masih kecil, Kak. Anak-anakmu akan dirawat oleh ayah di Jogja." "Ras," jawab Amanda tenang. "Mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai yang benar, bukan dengan melihat ibunya mencuri identitas kakaknya sendiri. Fokuslah menjalani hukumanmu. Itu adalah satu-satunya cara kamu bisa belajar." David Laksana menghampiri Amanda setelah para terdakwa dibawa pergi. "Semua sudah selesai secara hukum, Amanda.
Eksekusi aset akan segera dijalankan. Nama baikmu di OJK dan perbankan juga sudah dalam proses pemulihan total dengan surat putusan ini sebagai dasarnya. Raka, yang berdiri di samping David, mengacungkan jempolnya. Skor kreditmu kembali bersih, Manda. Dan firma hukum David memastikan tidak ada 1 sen pun utang mereka yang menempel padamu lagi. Amanda menghela napas panjang. Udara di luar gedung pengadilan terasa lebih ringan. Beban yang selama setahun ini menghimpit pundaknya seolah menguap. Ia menoleh ke arah ayahnya yang sedang menunggu di dekat mobil. Ayo, Yah, kita pulang, ajak Amanda. Pulang kemana, nak? Tanya ayahnya lembut. Ke rumah Eyang, jawab Amanda dengan senyum tulus pertama yang ia rasakan sejak malam Natal yang kelam itu. Eyang sudah menunggu kita untuk makan siang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amanda tidur dengan nyenyak tanpa perlu memikirkan angka-angka yang hilang atau tagihan-tagihan hantu yang mengejarnya. Ia tahu, meskipun jalannya masih panjang untuk memulihkan luka hati, pondasi hidupnya kini telah benar-benar kuat, kali ini, tanpa ada retakan rahasia di bawahnya. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama keluarga Pratama. Jakarta masih tetap sama, sibuk, bising, dan penuh intrik. Namun bagi Amanda Pratama, dunianya telah berubah secara fundamental. Pagi itu, Amanda berdiri di balkon rumah barunya. Bukan di Pondok Indah, melainkan sebuah rumah tua bergaya kolonial di kawasan Menteng yang ia renovasi dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Rumah itu berada hanya beberapa blok dari kediaman Nenek Widya, memungkinkannya untuk berkunjung setiap hari. Karirnya sebagai penilai properti justru melesat pasca kasus tersebut. Kejujuran dan keberaniannya mengungkap skandal besar di keluarganya sendiri memberikan sinyal kuat kepada klien-klien korporat bahwa Amanda adalah profesional dengan integritas yang tidak bisa dibeli. Ia kini sering diundang sebagai pembicara dalam seminar mengenai pencegahan kejahatan kerah putih dan perlindungan aset keluarga. Manda, kopinya sudah siap, panggil sebuah suara dari dalam. Ayahnya, yang kini telah menetap di Jakarta untuk menemani Amanda dan mengawasi pendidikan anak-anak Laras yang masih kecil, berjalan keluar membawa 2 cangkir kopi. Setiap akhir pekan, anak-anak Laras dibawa untuk berkunjung ke lapas, namun di hari-hari biasa, mereka tumbuh di bawah asuhan kakeknya yang penuh kasih sayang, jauh dari pengaruh materialistis Sari. Terima kasih, Yah, ucap Amanda. Bagaimana kabar Eyang pagi ini? Beliau sangat bersemangat. Katanya hari ini kamu janji menemaninya ke yayasan. Jawab ayahnya sambil tersenyum. Setelah kasus itu selesai, Amanda dan Nenek Widya memutuskan untuk mengalihkan sebagian besar dana trust yang berhasil diselamatkan ke sebuah yayasan advokasi hukum. Yayasan ini didirikan khusus untuk membantu korban penipuan identitas dan eksploitasi finansial dalam keluarga, terutama bagi lansia yang seringkali tidak berdaya menghadapi anak-anak mereka yang serakah. Siang harinya, Amanda bertemu dengan Raka dan David Laksana di sebuah kafe. Raka kini menjadi konsultan tetap di Yayasan Amanda, memastikan sistem keamanan digital bagi para lansia binaan mereka terlindungi. Bagaimana kabar mereka? Tanya Raka hati-hati. Mama masih sering mengirim surat dari penjara, jawab Amanda tenang. Isinya mulai berubah. Dari yang awalnya penuh kemarahan, sekarang mulai menunjukkan penyesalan, meski aku tahu butuh waktu lama bagi Mama untuk benar-benar berubah. Laras, dia mulai mengikuti program keterampilan di lapas. Dia belajar menjahit. Setidaknya sekarang dia tahu cara menghasilkan sesuatu dengan tangannya sendiri, bukan dengan nama orang lain. David Laksana mengangguk. Keadilan bukan soal menghancurkan orang, Amanda, tapi soal menempatkan segala sesuatu kembali pada tempatnya. Kamu sudah melakukan itu. Sebelum pulang, Amanda menyempatkan diri mampir ke rumah Nenek Widya. Sang matriark kini tampak lebih tenang. Meskipun kursi rodanya tetap menjadi teman setianya, matanya tidak lagi menyiratkan kesedihan. Eyang senang kamu tidak membenci kami, Manda.
bisik Widya sambil mengelus tangan cucunya. Aku tidak pernah membenci keluarga ini, Eyang. Aku hanya benci kebohongannya, jawab Amanda. Amanda menyadari bahwa pengalaman pahit itu memberinya perspektif baru. Properti dan angka-angka yang dulu ia puja hanyalah benda mati. Fondasi yang sesungguhnya bukanlah beton atau semen, melainkan kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Saat matahari terbenam di ufuk Jakarta, Amanda merasa utuh. Nama baiknya pulih, finansialnya stabil, dan yang terpenting, hatinya telah berdamai dengan masa lalu. Ia telah berhasil meruntuhkan istana pasir yang dibangun di atas kebohongan dan menggantinya dengan sebuah rumah yang berdiri di atas kebenaran. Sebuah bangunan yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh keserakahan siapapun. Kisah Amanda Pratama pun menjadi legenda kecil di kalangan hukum Jakarta. Sebuah pengingat pahit bahwa darah mungkin lebih kental daripada air, namun kebenaran jauh lebih kuat daripada keduanya. Selesai. 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 Selesai.